wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman dulur-dulur baru kedatangan tamu istimewa dari Kendal nggih Mas nggih. Nggih. Kendale pundi Mas? Kendal kula Pegandon. Pegandon. GPH. Nggih, GPH dari Dinas Perhutanan niku nggih. Ini Nah, dengan lo pundi nggih? sebenarnya kerja di Kendal, rumah di Semarang, Tembalang. Oh, Tembalang nggih nggih. Aslinya Jogja. Aslinya Jogja. Aslinya Jogja. Jogjane pundi ya? Jogjanya dekat Baciro. Deket Baciro. Bung Tarjo, Jalan Bung Tarjo. Ini ngomong-ngomong nih Mas, mau tanya namanya Mas siapa ini Mas? Saya John dari Mas John. Guyub Perkutut Hanuman Kendal. Oh, jadi komunitas Guyub Guyub Perkutut Hanuman Hanuman Kendal. Kendal, Nggih. Nek Masih baru Saya Adi, baru juga baru pemula. Perkutut pemula nggih. Baru dikenalkan sama Mas John. Mas John nggih. Betul. Nah ini ya, ini apa ini dari apa dinas apa ini berkunjung ke tempat saya, alhamdulillah silaturahmi ke gubuk saya ini ya. Ke dinas di mana Mas? Saya dinas di Kendal di kepegawaian. Di pegawaian ya, Kendal Di ya. Pemda Kendal. Di Pemda Kendal ya. Sama. Sama ya, satu kantor berarti Mas. Iya, satu kantor. Satu kantor. Kebetulan ada acara di Jogja. Acara tadi sudah selesai. Saya silaturahmi dan ini suhu ini. Sama-sama Masternya. belajar ini. Master Masih sama belajar. belajar ini. Dan ini Mas, di rumah punya burung perkutut berapa Mas? Ngomong-ngomong Mas. Saya di rumah itu punya berapa ya? 1, 2, 3, 7. 7 gacoran semua Mas. Saya punya gacoran baru 4. Gacorannya 4. Gacorannya 4, yang 3 masih belajar. Masih belajar belajar. bunyi. masih giras lah. Dari giras ya. Makanya ini saya minta ramuan-ramuan kiat-kiat dari masternya Master Putut apa? nih. Sama saya masih pemula juga kok ini ya. Dan ini Mas, gimana Mas perkembangan burung perkutut di daerah Kendal dan sekitarnya ini kan saya lihat sangat antusias, sangat ramai banget, banyak komunitas di situ, ramai banget ya Mas ya. Gimana? Tambah ramai ya? Oh iya, sambil rokok nggak Ya, apa-apa ya. sambil ngerokok santai acara Santai guys, pokoknya. sambil rokok ini. Iya. Nah, kalau di Kendal itu sekarang khususnya di Kendal ya. Iya. Saya lihat tuh fenomenanya untuk burung perkutut itu tambah ramai. Jadi kalau dulu ocehan menguasai di Kendal, ya mungkin masih ya, ocehan juga masih karena pandemi ini kan mungkin berkurang gitu. Terus rata-rata ya bukan rata-rata ya, ada beberapa yang asalnya dari ocehan beralih ke perkutut. Oh, pindah ke perkutut pindah gitu ya. pindah ke perkutut ya, karena saya lihat mungkin setiap minggu itu ada sekedar latihan komunitas perkutut di wilayah-wilayah Kendal. Ya. Kemudian lomba gacoran juga di Kendal beberapa waktu yang lalu juga dilaksanakan, dan semuanya alhamdulillah peminatnya sangat besar, sangat banyak. Jadi makanya kutut Kendal itu sekarang penggemarnya banyak. Ya. Jadi beberapa macam komunitas di situ saling guyub rukun ya Mas ya. Di situ Betul, ya. guyub Di situ saya juga banyak kenal dari komunitas, juga ada KPPK Kendal dan lain sebagainya. Ada apa perorangan juga ada banyak, ada Mbah Kaji Kolil, ada Kang Mat Futsin, ada Kang Brahma Kumbara, Kang Nogo Pratolo, Kang Catur Rozi, terus siapa Kang Murti Tanduro dan lain sebagainya. Di situ memang itu rukunnya sangat luar biasa antar komunitas dan maupun antar perorangan. Dan ini Mas setiap minggu itu apakah ada lomba atau latihan kecil-kecilan atau gimana gitu Mas? Iya. Di daerah sana. Iya, kalau di Kendal ini yang saya ketahui hampir setiap minggu. Setiap minggu ada latihan kecil-kecilan antar komunitas, guyub rukun bareng-bareng di wilayah masing-masing, di komunitas mana. Yang saya ketahui kemarin, yang baru-baru ini minggu kemarin di GBH. Di GBH di tempat saya, di komunitas saya. Terus sebelumnya ada itu kayaknya di daerah Ngampel ada juga. Terus sebelumnya lomba gacoran di Kaliwungu. Ya hampir tiap minggu itu ada latihan-latihan antar komunitas, kumpul di mana begitu.
silaturahmi antar silaturahmi gitu ya. ya komunitas. Dan yang saya apa ya istilahnya gacoannya kok sangat bagus karena sistem cuaca sama di sana sama di Jogja itu beda kan. Lebih panas sana ya Mas ya. Iya, Panas. daerah Pantura. Istilahnya semua perorangan atau komunitas punya gacok sendiri-sendiri yang ngeluruk, istilahnya ngeluruk aja menangan bisa juara satu. Punya Pak Haji Azhar, punya Kang Bramah Kumbara, Mas Murti Pandiro dan lain sebagainya itu. Dan masih sendiri punya gacuan nggak ini Mas? Ya ini jujur saja saya kan baru pemula. Baru pemula, saya ya jajal coba-coba, saya moga-moga gacok saya nanti moncer. Saya barusan dapat gacok itu dari Yasu juga di Kendal yang saya beri nama Mbah Soklin itu. Saya dapat Mbah Soklin saya dapat dari mbah-mbahnya itu. Mbah-mbahnya orang Juwero itu. Oh, dari Juwero ya. Iya. Dari Itu Juwero. saya barusan dapat. Coba nanti moga-moga aja moncer di tangan saya begitu. Moga-moga di saya nanti Dan moncer. perawatannya bisa ketemu gitu Iya. ya. Moga-moga Dan Mas saya Haji punya perkutut berapa Mas Haji di rumah Mas? Kalau saya terus terang sekarang habis. Dulu di rumah ada sekitar 4 ya, itu tinggalan bapak. Oh, tinggalan Bapak ya. Tinggalan bapak. Ya kalau cara perawatan mungkin ya saya ikut-ikut bapak. Gitu. Dan tiap pagi bersihkan. Perawatannya gimana itu perawatannya? Saya masih Yang karena diajarkan bapaknya Ya. gimana itu kalau perawatannya? dulu bapak itu tiap pagi dibersihkan apa namanya kotoran itu kan biasanya kalau di bawah itu dikasih Menumpuk ya. dikerok itu kotorannya terus buang air bersihkan ganti kemudian makanan kalau kurang ya ditambah terus kok ini ada satu mungkin asinan itu ya Mas. Oh, asinan kan Tangkang tulang lemes sotong itu. ya. Ya, Lemes, diberi itu. Nah, kalau habis ya disuruh bapak tuku iki asinane entek nggo Oke. tutul-tutul istilahnya ngaten. Terus di PP. Di PP gitu ya, dijemur gitu ya. Dijemur. Jadi rawatannya simple nggak Simpel. kayak ajian ya. Nah, kalau masalah jamu-jamunan untuk kok saya lihat enggak, tapi kok ya Gacor manggung gitu ya. ya. Manggung. Gayer Entah gitu ya. itu siang, pagi, malam kalau ada orang lewat ya manggung. Nah, ini terus jamunya apa ya Bapak ya itu yang Jadi memang apa ya? Kontak batin mungkin ya. Nah. Jadi perawatan dari hati ke hati pemilik sama burungnya mungkin seperti mungkin itu ya. Mas, seperti ya. itu. Nah, terus Bapak sudah sewu gelar Nggih. ini kutut kok ya ikut Ikut nggih. apa namanya Ikut terus istilahnya mati gitu ya Iya. istilahnya. Sama Jadi memang itu. seperti itu, memang kalau burung Apa perkutut tinggalan dari orang tuanya meninggal, Iya. biasanya ikut perkututnya ikut meninggal Nah. gitu. Terus saya sendiri karena biasa dengar suara kutut nih Iya. saya coba-coba dulu di Mas Jon di Sumberjo itu kan ada jual burung pinggir Oh jalan iya, itu ombyoan berarti. Ombyoan. Jadi mencoba. Ombyoan. Saya tuh pernah baca apa ya sebelum beli itu kan kalau kutut itu apa dadanya harus Ya. apa Ada belah, ciri-ciri khusus. ya, ada ciri belah atau gimana itu Katurangganya ya, gitu ya. katurangganya ya saya hanya modal itu aja Peling. feeling Iya. jadi koyone satu dua nah udah itu saya bawa pulang lucunya lagi saya pakai kurungan besi kurungannya lobet Labet. karena yang belum punya kurungan Iya. kutut terus saya pasang alhamdulillah beberapa malam ya sudah mulai manggung dengan apa dulu yang pengalaman waktu mengurusi punya bapak ya saya itu terapkan tempat jadi saya ya, itu ikut-ikutan sudah lumayan, ya, ikut-ikutan. perawatannya ya. Sudah lumayan bagus sudah mulai ngoceh kalau di rumah ya sambil dengerin ngoceh saya tinggal kerja dua-duanya buka hilang semua Hilang semua. lah sejak itu terus ada tetangga juga
pernah ngomong, wah nanti kalau gerombolan saya ada butut nanti kemasukan kutut nggak enak. Lah itu saya stop, saya sendiri itu juga ya, nggak enak. ngomongnya juga seperti itu ya. Jadi Ya. kalau bersampingan sama ocehan takutnya suaranya masuk ke ocehan seperti murai, kacer dan Iya lain betul. sebagainya. Lah itu kebetulan murai, waduh Murai. saya nggak enak katanya. Ya wes sementara saya libur dulu. Sementara ngalah gitu. Iya, sementara ngalah saat ini jadi kosong ini. Kosong. Itu Dan ini maksudnya. untuk Mas John ini Mas, Ya, ini untuk perawatannya untuk harian gimana untuk jamu punya ada Mas John jahe sendiri? kencur. Iya. Sebenarnya saya itu kan pemula ya, pemula yang baru-baru belajar. Ya ini ikut teman-teman itu yang sudah master-master, sudah suhu-suhu seperti kiat-kiatnya dari Mbah Agung ini. Saya juga Dari pemula Mbah Agung juga, lagi jadi kalau belajar ini. pagi biasa, Kami tunjuk, Mas. pagi biasa kadang-kadang kalau saya sebelum berangkat kerja saya kerek. Oh, Saya dikerek. kerek karena saya beberapa burung yang di rumah itu masih giras istilahnya. Oh, masih Makanya gesit gitu, masih gesit, jadi untuk adaptasi saya menjinakkannya karena beberapa referensi dari YouTube, dari Mas Agung, dari Mbah Agung ini, dari teman-teman juga, suhu kutut yang dari Kendal juga itu kok menyarankan coba dikerek. Makanya saya di rumah bikin kerekan, Mas. Ya, bikin Saya kerek. bikin kerekan, kalau pagi sebelum berangkat saya kerek. Nanti siang itu sekitar sebelum duhur itu istri saya tak telepon, Mah Jolali. Istrinya yang suruh Turun-nurunin. Ya istri saya tak Tanya turun-turunin, ya kan kasihan panasan. Tapi saya pakai kurungan yang lobet itu, kurang lobet. besi, biar panasnya maksimal. Jadi pakai sangkar jemur Sangkar ya. jemur, Sangkar ya. biar maksimal panasnya. Jadi tapi alhamdulillah saya lihat memang ada perkembangannya, ada perubahan yang tadinya giras banget, jadi saya jemur sampai siang. Setelah itu sore saya mandikan, saya pulang kerja, Ya. saya mandikan, malam jadi dia istirahat. Saya pakai sabun cair, saya pakai Biar sabun cair cepat basah itu. ya cepat basah, dan basahnya kan lama itu biar agak lulut gitu seperti Iya, itu. iya. Akhirnya juga memang perubahannya agak meninggan gitu. Dan di samping itu ngeplongnya itu istilahnya ngeplong. volumenya tambah banter itu kalau Iya. itu yang Dengan terapi penjemuran itu terapi tadi penjemuran, ya, sama ya. kerek itu ya. ya Jadi manfaatnya memang luar biasa terapi Iya. penjemuran full. Dan penjemurannya berapa kira-kira berapa itu? Berapa jam? ya sebelum saya berangkat kantor kan berarti sekitar setengah tujuh sampai jam 11. Sampai jam 11 ya. Punya saya ini loh. Iya. Saya Itu juga sudah baru diturunkan belajar. gitu ya. Ya baru diturunkan gitu. Dan pemandiannya Mas ini, memandikannya berapa minggu sekali atau untuk yang perkutut kesayangannya yang udah Iya. manggung gacor ini? Ya kalau yang sudah gacor itu paling seminggu sekali saya baru mandikan. Seminggu sekali ya. Saya mandikan, terus kemudian kita jemur, terus setelah itu kita angin-anginkan di tempat yang teduh biar tidak kena katarak katanya. Kalau kepanasan kan langsung dimasukkan kan bisa, matanya setelah panas kan terus redup kan bisa ini mengganggu. Jadi diangin-anginkan kesehatan dulu baru mata. istirahatkan Dimasukkan gitu ya. Ya. Dan ini Mas, pemberian makanannya Mas, ini biasanya campurannya apa Mas? Apa pakai millet apa gitu? Kalau punya saya terus terang sebelumnya saya pakai full millet putih. Full millet putih Oke, kiloan karena- gitu ya? Iya kiloan, karena memang saya terbiasa pakai itu awalnya. Terus yang burung yang lain saya coba-coba ramuan dari teman, dari Mbah Geblek itu suhu saya itu. Lego itu juga jualan jamu juga. Ya, dari Mbah Geblek itu kemarin saya pakai, moga-moga aja moncer. Ya. Begitu. Itu Mbah Geblek itu produk dari mana? Kendal. Kendal. Kendal juga ya. Ya. Oh, jadi rekan-rekan bisa melarisi istilahnya untuk produk milik Mbah Geblek Iya. karena udah teruji istilahnya begitu Iya. ini. Dan untuk minumannya Mas sering nggak dikasih apa ramuan-ramuan apa gitu? Iya. Misal. Kalau saya kadang-kadang air putih matang, kadang-kadang juga air putih dari air pam itu, Ya. kadang air pam, kadang air putih langsung, terus kemudian
kadang-kadang saya beri jamuan itu, Pak, saya kasih jamu, jahe, Jamu kunir, tradisional, ya, itu kalau ya. kunir, madu, sama bawang. Itu sendiri-sendiri apa langsung? Langsung Campur itu langsung, ya. saya campur langsung, yang dilelah ini ya teruji juga. Kemarin Teruji, burung ya. saya setelah itu berapa hari kan diem dulu karena dia setelah kita jamu, Yang panas ya. nah, dia adaptasi itu mungkin pencernaannya, terus kemudian langsung dia. Iya. Yang sebelumnya belum ngerot aja sudah mulai ngerot gitu. Oh, terus itu akhirnya Ya. manggung gitu ya. Oke. Jadi seperti jamu-jamu, semisal jamu-jamu. Berarti jamunya Pak Jun Anu ya, manjur apa? Diimbangi jamu tradisional sama jamu Mbah Geblek tadi ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Betul. Oke. Dan untuk ketinggian kerean Mas, ini punya kerean berapa? Dan tingginya berapa? Mas? Saya kereannya cuma satu, baru satu. Baru satu, Ketinggiannya sekitar 7,5 meter. 7,5 meter Iya, ya. saya bikin 7,5 meter. Dan untuk anu Mas, seumpama burungnya ini kan tidak selamanya burung itu sehat kan ya Mas ya. Iya. Kalau burung sakit punya Mas John sama punya Mas Adi itu sering dikasih apa sih? Ini kalau saya pengen tahu. Iya. Jadi Mas John. Nah, punya saya kebetulan kemarin ada yang sakit-sakitan itu, agaknya sakit jadi lekrek gitulah istilah bahasa Jawanya, yang lekrek itu saya Ngebal. kasih Kukruk gitu ya. nah, Jem, saya kasih pil ini, pil apa? Pil cacing. Oh, bacacing itu. Bacacing itu sama tak kasih antibiotik. Oh, antibiotik. Itu juga referensi dari suhu juga. Dari suhu referensi dari YouTube juga, itu rawan dari teman-teman suhu master food itu. Dan untuk menganu Mas Adi gimana? Kalau burung sakit gimana ini? Harusnya gimana? Dulu pesan Waktu dari orang tua itu gimana? pengalaman dari orang tua itu ya enggak ada tuh Mas. Tidak ada. Terus terang hanya ya pokoknya jaga air itu selalu bersih. Oh, Itu ya, aja, itu paling jangan utama ya, sampai- air selalu tambah bersih. Air dibersihkan tempatnya dan apa kandang itu jangan sampai kotor lah. Jadi selalu bersih bawahnya dari kotorannya Ya. burung itu ya. Terus memang ini ya dijemur itu. Oh, untuk dia sehat itu memang Ya, terapi jemur itu memang terapi efektif. efektif untuk kalau dia kan mungkin panas ya, dengan adanya panas diangin-angin sama jemur Oh, seperti itu ya. ya. Dan Ya, untuk- alhamdulillah kok ya Sehat, sehat sehat semua dan manggung ya Mas. ya? Agung. Nah, ini Dan ini saya mau tanya lagi untuk perawatan burung kalau malam hari ini. Burung perawatan malam hari itu gimana? Biasanya untuk Mas John dulu apa Mas Adi dulu nih untuk perawatan burung malam hari ini. Ya, kalau punya saya, kalau malam memang tidak ada yang biasa, burung itu tidak suka dikerodong. Iya. Terus ada juga yang biasa dikerodong. Kalau punya saya cenderung sebenarnya tidak suka dikerodong kalau malam. Tapi ini akhir-akhir karena cuaca, saya juga dapat referensi dari suhu itu, saya kerodong kalau malam. Oh, langsung Terutama dikerodong yang ya. siap-siap gacor itu, siap tempur itu saya Yang kerodong sering itu. buat lomba, sering buat Ya, ini saya mulai saya laser gitu. kerodong karena biar stamina juga terjaga. ya grup ya kan. Kalau ya tidak biar tidak stres, yang kedua kan biar istirahat. Nanti pada waktunya main mungkin ya biar bisa stabil. Oh, biar stabil gitu Iya, ya. biar stabil. Saya kerodong. Dan kalau punya Mas Adi dulu, kalau malam hari gimana Mas Adi? Kalau malam hari memang pagi itu kan punya ganangan di luar. Cantelan-cantelan Iya, gitu ya. cantelan itu di pinggir rumah itu ada. Kemudian sore itu siang memang sudah dimasukkan dalam rumah. Jadi di dalam itu memang ada cantolan juga. Cantolan sendiri. Ya. Tidak ada perlakuan khusus terus terang. Tidak ada ya. Cuman lampu saja yang Diredupkan Ya. atau memang istirahat full Ya, gitu ya. Memang istirahat. khusus istirahat Seperti gitu ya. itu. Jadi ya memang apa namanya redup ya sudah burung kan terus Tidur istilahnya ya. ya tidur. Dan kebetulan kalau di rumah itu kan sepi, tidak banyak orang. Nah memang kalahnya kalau kebetulan lupa masukkan itu ya tikus. Tikus ya. itu. Ya, musuh itu Kadang sering tikus. grogoti Ya, apa? betul. Sangkar. Sempat Ya. bapak itu punya dulu kakinya sampai Putus. Mas, putus Mas. Oh, Tapi ya masih setia manggung. manggung gitu ya. Nah,
sampai akhir hayat. Hayat itu hayat ada tuh hayat dari GBH. GBH namanya hayat. Halo hayat. Hayat. Itu Mas Agus. Ya. Dan ini untuk penyesuaian sangkar nih Mas. Untuk penyesuaian sangkar sendiri burung perkututnya kalau di rumah itu seringnya pakai sangkar apa? Istilahnya pakai sangkar rajut, apa kubah, apa harian, sangkar harian biasa atau gimana ini? Kalau saya ini rata-rata rajut Mas. Sangkar rajut ya? Iya, sangkar rajut. Kalau saya sangkar rajut, tapi juga tergantung kalau saya burung baru berarti dia adaptasi dulu. Tapi kalau yang memang yang sudah gacor itu ya tidak adaptasi, dia langsung on. Jadi begitu sampai rumah, pindah sangkar juga langsung dia on kalau itu burungnya memang burung sudah Factor istilahnya ya. Gitu. Dan ini Mas, sering nggak burung perkututnya itu kalau di rumah dicas istilahnya dicas betina apa dicas untulan yang mentalnya lebih di bawahnya gitu Mas? Ya, pakai betina enggak? Saya di rumah dulu ada, tapi untuk saat ini saya sudah tidak punya betina, jadi ya paling ngecas apa ya saya diamkan itu, saya kasihan, saya dekatkan dengan burung yang lain yang tidak gacor. Oh gitu, jadi sistemnya sistem cas untulan gitu ya? Iya untulan ya, pakai untulan kalau saya. Untulan, jadi enggak betina gitu ya, pakai yang mentalnya lebih di bawahnya gitu ya. Dan ini untuk melatih mental Mas, untuk melatih mental sendiri Masnya itu kalau di rumah bagaimana ini dengan jarak gantang gimana dan gimana perawatannya Mas untuk melatih ya, sendiri? Kalau yang saya lakukan untuk saat ini memang paling jaraknya sekitar 1,5 meter, saya sudah berani. Nyatanya yang sebelumnya mentalnya itu tidak berani melawan yang sudah gacor seperti itu, jadi berani sedikit-sedikit sudah berani, jadi mengimbangi gitu mengimbangi dikit-dikit yang sudah gacor. Jadi memang saya dekatkan paling 1,5 meter lah. 1,5 meter. Seperti itu ya. Iya. Jadi memang perlu dilatih sampai di rumah maupun di arena latber maupun lomba gitu ya Mas. Iya. Dan ini ngomong-ngomong ini kan tidak semuanya pecinta gacoran atau anggungan atau perkutut gayer itu suka yang gacor. Dan ada nggak burung perkutut yang katuranggan atau ciri mati di rumah koleksi seperti itu Mas? Kalau saya untuk saat ini belum ya. Ya jadi saya bilang belum karena mungkin bisa saja berikutnya saya juga ketemu itu ya bisa ketemu ya. Saya suka jadi mungkin saya bisa punya. Jadi untuk saat ini memang saya belum punya yang ya yang jenis itu. Dan ini Mas, ada nggak tip-tip khusus untuk pemula untuk memilih burung perkutut yang ngombioan tadi, toh? Nah, kan tadi kan juga sering ngombiok juga. Ya. Cara tip memilih burung perkutut ombioan. Wah ini Pak Adi. Gimana Pak Adi? Jujur kalau saya kan nggak bisa, saya belum pernah. Ya menurut pengalaman pribadi ya, saja. Saya terus terang juga baru sekali Mas. Ya. Jadi itu saya hanya baca dari internet. Ya, internet. Dari internet. Ya kakinya yang bagus istilahnya cengkram, kemudian dadanya paruh itu, terus apa ini cucuknya paruhnya itu kan katanya kalau yang apa itu ya runcing apa itu ya Mas ya agak lancip gitu lah. Nah terus sama apa ya ininya katanya apa sama apa itu nah seperti itu ya saya sama lihat lubang hidungnya gitu, karena ini kan istilahnya ya secara logika kalau narik nafas kan burungnya itu ya sudah kita ombioan bilang sama ya Mas itu ya ditembak pakai air semprotan oh ya sudah itu Mas gitu ya. Terus satu lagi pernah itu ya saya beli 2 waktu itu langsung saya pengen beli 2 ya alhamdulillah waktu itu bunyi Mas. Ya dengan hanya ciri-ciri seperti itu, kebetulan itu pas bener atau bejo ya istilahnya bejo nggak tahu. Dan ini yang dipilih itu istilahnya suaranya yang kecil apa besar ini jujur nih untuk memilih burung perkutut yang bahan istilahnya. Sebenarnya saya suka yang besar Mas. Yang besar. Tapi ya, kebetulan rata-rata ya. Ya besar.
hampir mungkin seperti bangkok ya. Kalau saya Ya. kan kungnya itu kan keluar keluar. Tapi kan kalau apa namanya ombyoan istilahnya kutut apa Mas sing Jowo ya, Jawa, istilahnya. lokal. lokal. Heeh. Itu kan bunyinya kan emang khas. Dia kan bukan terus kung gitu enggak kan, kecil tapi kan Kristal itu. mantep ya. sampai hati ya. Ya, itu sebenarnya itu kebetulan di rumah juga sudah sempat itu. Nah itu saya Mas, kok terus hilang gitu. Hilang muncul gitu ya. Dan anehnya tuh hilangnya itu kok terbuka. Terbuka. Kenapa ini saya lupa nutup? Tapi kalau saya nutup Apa kompak. dicuri orang? Nah itu ya. Dan tahu Nah, itu. seperti itu Nah lah, sejak Jan. itu saya agak apa ya, terus ya bukan mutong tapi ini buat Pembelajaran. pembelajaran. Nah ini ketemu Pak John ini, nah ini mulai ngitik-ngitik saya lagi deh ya. Ayo dolanan kutut nah. Iya. Saya provokator Provokator ini. ini. Apalagi ketemu Mas Agung lagi, waduh. Ini masternya ini, wah jadi Dan tambah ini. Ini Mas, Pengen ini nanti belajar lagi. ngomong-ngomong hunting perkutut atau mau istilahnya cari perkutut itu paling jauh sampai mana Mas ini Mas? Oke Mas Jan, sampai mana Mas Jan? Saya itu sebenarnya belum ya, belum sampai jauh karena kebetulan saya juga pemula, baru main kutut. Ya paling sekitarnya saja, cuman saya cari referensi dari teman-teman yang dari luar kota, tapi dilalah belum juga dapat. Gitu. Ya. Belum dapat, jadi saya paling dapatnya dari lokal-lokal yang sudah memang saya tahu, oh ya ini bagus, dan saya minta referensi dari teman yang master itu, katanya wah ini prospek ini.